Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Kalau kita lihat, nih yang soal nomor 1 bukan protista mirip tumbuhan, tapi di sini protista mirip hewan, oke ya. Jadi di sini protozoa. Tapi masuknya kan tetap protozoa. Dan ditanyakan adalah peranan ya, sekali lagi peranan. Nah, besok juga peranan tapi protista mirip tumbuhan. Oke, itu nomor 1. Nah, nomor 2 udah pasti adanya tingkat keanekaragaman itu hanya ada 3 ya. Berarti ini yang perlu dipilih adalah gen, kemudian spesies, dan ekosistem. Kalau ada kromosom populasi ya udah nggak usah dipikirin lagi, itu bukan tingkat keanekaragaman. Oke. Nah, bisa aja dengan contoh seperti ini atau bisa dengan tabel, bisa juga tanaman, bisa juga dengan hewan. Ya, berikutnya nomor 3. Nah, ini kamu disuruh merumuskan masalah. Nah, ini kan tahapan metode ilmiah dari judul penelitian yang sudah ada. Oke. Nomor 4. Nomor 4 itu adalah klasifikasi kan, waktu itu saya bilang. Nah, di sini kalian disuruh menentukan mana sih yang masuk kelas monokotil. Ya, kelas kan ada 2, monokotil dan dikotil. Kalian memberi contoh tumbuhannya apa aja. Nomor 5, daur hidup. Ya, nah yang keluar tahun lalu adalah Bryophyta. Nah, kemungkinan besok bisa Pteridophyta atau bisa juga dengan Spermatophyta. Ini dengan gambar. Ya, bukan dengan bagan. Tapi pada intinya sama, ya. Nomor 6. Nomor 6 juga klasifikasi tumbuhan tapi tingkatnya lebih kepada divisi ini, ya, lebih kepada ciri-ciri dari divisi Gymnospermae dan Angiospermae. Oke, jadi Angiospermae kan berbiji tertutup. Gymnospermae berbiji terbuka. Ya, ciri-cirinya yang tepat mana? Nomor 7, daur biogeokimia yang tahun lalu yang keluar adalah nitrogen, tapi kemungkinan besok juga ini karena ini soal favorit ya. Yang keluar adalah tahapan-tahapan siklus nitrogen. Oke. Nomor 8 ini. Nah, ada pembakaran bahan bakar fosil. Ini kan dampak pencemaran. Ya. Dampak yang ditimbulkan. Nah, ini sama ya. Nomor 9 kan klasifikasi dari hewan ya, pada tingkat kelas kan. Nih. Ciri-ciri ini kan kelas mamalia. Bisa dengan gambar, bisa dengan tabel. Nomor 10, daur hidup cacing. Ya, tuh. Yang tahun lalu yang keluar adalah cacing pita. Besok bisa jadi itu cacing hati. Ya. Oke. Terus yang nomor 11 ini ada gambar apa nih? Penyempitan. Nah, tindakan yang dilakukan untuk melestarikan apa? Nah, ini lebih kepada tindakan pencegahan. 12 sudah menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Nah, kebetulan ini jaringan pada daun. Nah, bisa aja pada akar, batang gitu ya. Nomor 13 ini jaringan pada tubuh manusia. Nah, lebih kepada proteksi dan penyokong. Ayo, proteksi kan epidermis, kok epidermis, epitel. Ya. Dan di situ ada penyokongnya. Penyokongnya adalah yang mana? Ya. Jaringan fibrosa di sini. Lanjut, karena di sini lebih kepada nih, parakatan ligamen. Jaringan ikat fibrosa. Nomor 14 kan sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu di sini yang ditunjuk adalah organ ya. Kemudian kalian disuruh menjelaskan bagian dan fungsinya. Ya. Sistem organ dan fungsi. Nomor 14. Nomor 15 itu penyakit pada sistem pernafasan tuh kan sama nih. Ya.
Nah, yang diminta di sini adalah dengan ciri-ciri sesak nafas, pusing, warna kulit menjadi kebiruan, ya. Nah, kebiruan itu berarti kan banyak CO2 tapi kurang oksigen. Nomor 16 itu penyakit pada ginjal, bukan penyakit pada ginjal tapi proses, ya, proses pembentukan urin. Nomor 17 baru penyakitnya. Tuh, ya, dikasih data di lab, ada uji urin, ternyata kalau Benedik itu kan merah bata, Bioret itu kan untuk uji protein ya, Lugol untuk uji amilum, Benedik untuk uji glukosa. Nomor 18, nah, kelainan pada mata. Nah, sama ya, kemarin. 19 itu gambar kelenjar hormon, ya, hormon-hormon dan fungsi serta bagiannya. Nomor 20 tentang gambar sistem saraf. Ini satu sel neuron. Nah, kamu disuruh menjelaskan fungsi. 21 penyakit pada sistem peredaran darah kan. Nah, di sini kasih nilai rujukannya nih lebih untung, tapi biasanya enggak dikasih ini, berarti kamu harus hafal nih. Eritrosit normal berapa, leukosit normal berapa. Ya, lalu kalian disuruh menyebutkan atau menjelaskan penyakitnya apa. 22 tentang ini udah masuk kelas 3. Percobaan pada tumbuhan, ya. Lalu kamu disuruh menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut. Nomor 23 gambar sel. Nah, menyebutkan bagian fungsinya, bagian dan fungsinya. Ini sel tumbuhan. Nomor 24 struktur DNA kan, tuh ya, ada komponen gula, sitosin dan fosfat itu letaknya di mana. Berarti kan kamu harus paham ini ikatan 2, ini ikatan 3. 25 replikasi DNA. Nah, ini prosesnya namanya apa? Nah, ya, konservatif. Nomor 26 ini percobaan siapa? Tuh, Angelman, ya, membuktikan apa? 27 itu bioteknologi konvensional, kalian disuruh menjelaskan apa hasilnya dan mikroorganismenya. 28 transport membran, ya, transport membran ini kelas 11, ya, ada difusi osmosis. 29 itu tentang sifat enzim. Oke. Nah, nomor 30 ini kan siklus Krebs tuh masuk ya, siklus Krebs kamu harus hafal. Nah, kan ini ada dikosongin nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Kamu harus tahu. Nomor 31 itu juga glikolisis tuh. Ya, jadi proses glikolisis harus paham. Nomor 32 fermentasi tuh yang tadi yang sudah saya masukkan, ada fermentasi alkohol atau ini alkohol yang keluar. Bisa saja dua adalah fermentasi asam laktat. Nah, nomor 33 itu adalah gambar pembelahan sel. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata setelah gitu ya. Hati-hati nih, menjebak. Setelah tahapan di atas adalah nomor 34 itu sintesis protein tadi yang saya jelaskan, tapi ini dengan versi lain ya. Kamu disuruh menentukan ada ini kan tabel kodon. Tabel kodon itu ya sama aminonya. Ya. Nah, ketika akan melakukan transkripsi dia membawa kode itu. Oke. 35 ini adalah dampak dari bioteknologi. Ya, dampak positif. Nomor 36 ini juga transport membran. Masih transport membran tapi lebih kepada percobaan, hasil percobaan. 37 itu tentang hasil percobaan enzim katalase, ya. Lalu kalian disuruh menyimpulkan tuh, ya. 38 siklus Calvin tuh, siklus Calvin keluar, ya, tabelnya. Kemudian nanti kamu disuruh melengkapi bagan. Nomor 39 ini adalah proses bioteknologi modern kan.
Oke, ya, kamu disuruh mengurutkan. 40. Nah, 40 sudah mulai masuk ke persilangan. Kamu disuruh menghitung F2. Ini banyak persilangan di hibrid aja, biasa. 41 itu mutasi. Nah, mutasi apa ini? Mutasi gen. Ya. Transisi, transversi. 42 teori evolusi Darwin. Ya. Nah, ini penjelasannya apa, kamu harus tahu ya, Darwin. 43 itu menghitung jumlah keturunan. Nah, ini berdasarkan perkawinan ya, di hibrid ini. Nomor 44 ini penyimpangan semu Mendel, yaitu atavisme. Nomor 45 itu juga penyimpangan semu Mendel, ada dua kan, ada dua soal. Nah, nomor 46 itu baru ini penyakit menurun pada manusia. 47 itu tentang analogi dan homolog. Nah, ini bukti adanya evolusi. Nah, silakan tadi ini ya. Nomor 48 itu diagram silsilah, ini pasti ada juga ya. Kamu disuruh menentukan mana induknya, mana anak yang berpenyakit gitu ya. 48 49 itu memang tentang pedigree ya. Kemudian nomor 50 ini yang tentang apa itu? Harry Weinberg. Ya. Oke. Jadi Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.